Wuhan, China memang jadi kota pertama di dunia yang terjangkit corona sejak Desember 2019. Namun angka kematian tertinggi di dunia saat ini justru dipegang oleh Amerika Serikat. Amerika mencatat hampir 1.500 kematian akibat corona terjadi hanya dalam hitungan waktu 24 jam saja, sejak hari Jumat hingga Sabtu kemarin. Jika dijumlahkan sejak 1 minggu lalu, Amerika sudah kehilangan nyaris 7.000 jiwa akibat corona. Angka kematian di Amerika yang melambung tinggi ini jelas menjadi catatan terburuk sepanjang pandemi terjadi. Tingginya angka kematian warga Amerika Serikat ini disinyalir lantaran keputusan Donald Trump yang dianggap terlalu santai menanggapi kasus corona. Trump sempat menyebut bahwa corona adalah flu biasa, bahkan tak meminta warganya untuk tinggal di rumah, ditambah lagi dengan minimnya tes untuk mengetahui tingkat penyebaran COVID-19 pun sempat tak digubrisnya. Sampai akhirnya ribuan jiwa warga Amerika Serikat menyumbang catatan kelam sebagai negara dengan kematian terbanyak akibat corona. Kini Amerika Serikat menjadi negara dengan kasus COVID-19 terparah di dunia, bahkan hingga mencapai 266.671 kasus. Donald Trump pun lantas merekomendasikan seluruh warga Amerika Serikat untuk memakai masker untuk menekan angka penyebaran virus. Meski sedang ramai isu bahwa Trump sendiri justru enggan mengenakan masker untuk cegah corona. Selain penggunaan masker, pemerintah Amerika yang tadinya santai-santai saja, bahkan cenderung dianggap meremehkan pandemi ini, pun akhirnya memutuskan untuk memperpanjang masa social dan physical distancing hingga 30 April mendatang. I want the American people to know that your selfless, inspiring, and valiant efforts are saving countless lives. You are making the difference. The modeling estimates that the peak in death rate is likely to hit in 2 weeks. The better you do, the faster this whole nightmare will end. Therefore, we will be extending our guidelines to April 30th to slow the spread. On Tuesday, we will be finalizing these plans and providing a summary of our findings, supporting data, and strategy to the American people. Angka kematian yang melonjak jauh dan secara drastis mengalami kenaikan membuat pekerja medis di Amerika Serikat kalang kabut. Banyak rumah sakit yang kewalahan hingga menyebabkan para tenaga medis mengalami frustasi dalam mengatasi kasus ini. So today was the first day that I've worked since our unit was designated the second COVID ICU in my hospital. And I don't know what the just happened for the past 13 hours. Honestly, guys, it felt like I was working in a war zone. Basically, I just spent the last 13 hours like treating 2 critically ill COVID patients on the vent, basically by myself. And this is my new normal for the next however many months that it takes for this virus to die down. So, like, I'm already breaking. So for sake, people, please take this seriously. This is so bad. I don't know how long it's going to be, but this morning when I left the house, I said goodbye to my wife and my daughter. For who knows how long. It's going to be several weeks probably before I see him in person again. This is our ED. You can see all the rooms are filled. Usually these halls are very neat and empty. And now you can see there's patients everywhere because of this. It makes it very hard to work, and we're trying our best to treat everyone that we can. All these patients here, even though we're overflowing, we're trying our best to still provide them care, which we are doing. The patients have oxygen tanks if they need. So it's not going to be easy. I mean, it's going to be really tough, and it's only going to get tougher over the next 2 weeks. But we'll get through this as best as we can, and we'll try to use the resources that we have as best as we can to help as many people as we can. Kota New York yang dikenal sibuk mendadak tenang dan sunyi. Bahkan sebagian warga mulai merasa ketakutan saat sejumlah tenda didirikan di Central Park, New York. Mereka mulai membayangkan hal-hal buruk akan terjadi.
setelah melihat orang mulai sibuk mendirikan tenda-tenda darurat. Sejak corona datang, situasi di Amerika Serikat seketika berubah jadi kota yang mencekam. Kesibukan kota yang biasanya didominasi suara hentakan sepatu dan laju mobil dengan bunyi klakson yang menambah ramai, seolah tak terdengar lagi. Kini yang terdengar nyaring adalah suara sirene ambulans yang mulai menghantui warga New York. Dari dalam apartemen itu selalu kedengaran suara sirene. Bahkan 10 menit itu pasti ada suara sirene. Dan itu sampai tengah malam. Bahkan nggak jarang itu saya kebangun subuh-subuh karena kedengaran suara sirene. Dan ini mau nggak mau mungkin masuk ke subconscious ya. Jadi kita mikir, oh di luar ini pasti udah bahaya banget. Masalahnya kan saya sendiri banget di sini, di apartemen. Di New York juga sendiri, anak rantau. Jadi khawatir banget kalau kena dan gak ada yang ngerawat dan gak punya support system. Sempet mikir pengen balik, tapi Indonesia juga sama aja parahnya. Bahkan fatality rate di Indonesia itu 10%. Di New York City sendiri tuh kayak masih 2%. Selalu sharing sama teman-teman Indo di sini, teman-teman kuliah yang juga dari Indonesia selalu sharing gimana update kesehatan di sana. Akhirnya karena tahu bahwa teman-teman juga ngalamin perasaan ketakutan yang sama, jadi kayak nggak ngerasa gue lemah atau gue gagal, tapi kayak ngerasa oh ya oke, kita akan bareng-bareng ngadepin ini semua gitu. Makanan di kulkas sudah hampir habis, susu juga yang paling penting itu udah habis. Ini udah coba 3 online groceries, tempat jual kebutuhan pokok yang bisa pesan antar, tapi semuanya udah nggak ada slot, jadi terpaksa harus ke supermarket. Ya kelihatannya lebay ya. Tapi habis gimana lagi, karena saya udah nggak punya masker sama sekali. Di sini udah nyaris mustahil untuk bisa dapat masker. Ini adalah jalan utama di New York, Broadway Avenue. Hampir nggak pernah jalan ini sesepi ini, hanya coronavirus yang bisa buat Manhattan seperti ini. Ini orang-orang harus ngantri, dan jarak antrinya itu 2 meter per orang karena dibatasin yang di dalam supermarket. Dan ketika mau bayar juga sudah diberi tanda ya, jarak antara satu customer dan yang lainnya. Suara sirine menggaung lantang di udara tepat pukul 10 pagi waktu Cina. Seluruh warga menghentikan kegiatan mereka untuk sejenak berdiam. Mobil, kereta api, dan kapal pun ikut membunyikan suara. Selama 3 menit lamanya, warga Cina tertunduk dalam duka, mengenang keluarga serta kerabat mereka yang meninggal dunia akibat wabah corona tepat pada tanggal 4 April 2020 kemarin. Hari itu bertepatan dengan peringatan tahunan warga Cina, hari di mana mereka melakukan ritual ziarah kubur bagi para leluhur atau pendahulu mereka. Tapi hari itu ditetapkan sebagai bentuk duka atas bencana yang terjadi di Cina, termasuk para korban meninggal akibat COVID-19 yang gemparkan warga Cina. Bendera setengah tiang pun dikibarkan di Kedutaan Besar Cina dan Konsulat Luar Negeri sebagai bentuk penghormatan terakhir warga Cina, khususnya Wuhan, untuk para korban keganasan corona. Momen mengheningkan cipta ini dipimpin langsung oleh Presiden Cina Xi Jinping, ditemani para pejabat yang mengenakan jas hitam dengan anyelir putih. Wuhan jadi kota pertama yang terjangkit. Pertanggal 23 Januari 2020, seluruh akses dari dan ke Wuhan ditutup atau lockdown. Seketika Wuhan jadi kota mati, sementara suara tangis dan teriakan ketakutan menggema di tiap-tiap rumah sakit hingga rumah warga. Sekitar 80.000 kasus COVID-19 terjadi di Wuhan. Sekitar 3.300 dinyatakan meninggal, 14 orang petugas kesehatan pun ikut jadi korban. Hebatnya, hanya dalam kurun waktu 2 bulan saja, kehidupan kota yang sempat mati akhirnya bangkit lagi. Semua tangis, lelah, dan perjuangan keras melawan COVID-19 akhirnya terbayar sudah, meski banyak juga jiwa yang pergi akibat wabah ini.
Apa yang diraih Wuhan saat ini jadi motivasi Indonesia untuk lebih semangat lagi. Perlahan namun pasti, Indonesia bakal mengusir corona pergi dari negeri ini. Meski jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah, namun keresahan ini perlahan ditutup dengan kabar kesembuhan sejumlah pasien yang mulai bermunculan. Beberapa daerah pun sudah mengumumkan kabar baik ini, di antaranya Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Pulau Dewata, Bali. Kabar ini tentu menjadi pecutan semangat bagi tenaga medis, juga warga Indonesia. Bahkan jika Wuhan bisa, Indonesia juga pasti bisa.